Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah rahimani wa rahmakumullah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dari hadis yang pendek akan tetapi penuh syarat makna dari sahabat menantu Rasulullah SAW, yakni Utsman ibn Affan, ya, dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, khairukum, ya, sebaik-baik dari kalian ialah man ta'allamal Qur'an, yang ta'allama, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Qur'an tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita baca syarahnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, hadal khitabu ammun lil ummah. Lafaz sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini merupakan kalimat yang ditujukan kepada umum, kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Fa khairun nasi min man jama'a baina hadainil wasfaini min ta'allumil Qur'an wa 'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamal Qur'an. Mereka sebaik-baik manusia, kata Nabi, yang mampu menggabungkan dua sifat ini. Sifat yang pertama ialah mempelajari Al-Qur'an. Ya, dia belajar Al-Qur'an dari tajwidnya, dari cara membaca yang benar, dari tafsirnya, ya, ya. Juga tidak sekedar dia mengambil manfaat untuk dirinya, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi yang lain. Karena apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Di hadis yang lain disebutkan sebaik-baik kalian ialah yang paling punya manfaat, yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Setelah ia memiliki sifat yang pertama, mempelajari Al-Qur'an, sifat yang kedua ialah mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Ta'allamuhu min ghairihi wa 'allamahu ghairahu, yakni dia belajar Al-Qur'an dari orang lain, dari guru, dan mengajarkan kepada yang lainnya, ya. Seseorang yang telah belajar Al-Qur'an atau belajar ilmu agama secara umum ini memiliki tanggung jawab untuk mentransfer, untuk menyalurkan ilmu yang telah ia dapatkan kepada orang lain agar kemanfaatannya lebih luas. Li'ana ta'allumal Qur'ana li'anna ta'allumil Qur'ana min asrafil ulum, karena mempelajari Al-Qur'an ini merupakan semulia-mulia ilmu, ya. Ulama mengatakan ilmu yang paling mulia ialah ilmu Al-Qur'an. Ilmu agama banyak, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab. Akan tetapi yang paling mulia ialah ilmu Al-Qur'an. Dan saya sarankan seseorang yang hendak mempelajari Al-Qur'an, hendaknya dia juga mempelajari bahasa Arab, karena Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Wa ta'allumu wa ta'limu
yashmalu at-ta'alluma lafzi wal ma'nawi. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ini terkandung mempelajari secara lafadz ataupun makna. Faman hafidhal Qur'ana yakni sara yu'allimun nasa at-tilawata. Maka barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka dia bisa mengajarkan manusia cara membaca Al-Quran, tilawah. Wa yahfaduhum iyyahu fahuwa dakhilun fit ta'lim. Lalu orang-orang menghafalkannya. Maka ini juga termasuk kepada taklim, mengajarkan ya. Setelah dia selesai menghafal, dia mengajarkan Al-Quran dengan hafalannya tadi. Ini merupakan bentuk pengamalan. Maka merupakan bentuk praktek dari mengamalkan hadis ini ialah seseorang masuk ke dalam madrasah tahfizil Quran. Atau kita yang memiliki anak, hendaknya ya ada salah satu atau beberapa anak kita yang dimasukkan ke dalam pondok atau ma'had tahfizil Quran dalam rangka mengamalkan hadis ini. Dia menghafalkan Al-Quran, kemudian ia mengajarkan dengan hafalannya tadi ya. Wa kadzalika man ta'allama al-Qur'ana 'ala hadzal wajhi fahuwa dakhilun fit ta'allum. Demikian pula orang yang mempelajari Al-Quran dari sisi ini ya, ini merupakan termasuk ke dalam mempelajari. Wa nau'usani ta'limul makna. Sisi yang kedua ialah mengajarkan makna Al-Quran, yakni ta'limu tafsir, ta'limu tafsiri, mengajarkan tafsir Al-Quran. Dan ini sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya. Bahkan ini merupakan tujuan seseorang mempelajari Al-Quran, yakni mempelajari tafsirnya. Itu mengapa dikatakan sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dikarenakan Al-Quran itu merupakan wasilah agar seseorang manusia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Malik Al-Muwatta, dalam kitabnya Al-Muwatta, juga Abu Dawud dan Ibnu Majah, yakni hadis sahih, Nabi kita SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Nabi kita Muhammad SAW berpesan, telah aku tinggalkan atas kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yakni dua hal. Yang pertama kitabullah Al-Quran, dan sunnati, dan sunnahku, yakni hadis Nabi SAW ya. Oleh karena itu mengapa dikatakan dia memiliki kedudukan yang manusia terbaik? Karena apa? Dengan mempelajari, mengajarkan Al-Quran ini, banyak manusia yang mendapatkan kemanfaatan dari pelajaran Al-Quran ya. Karena apa? Ini merupakan suatu wasilah agar seseorang tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Maka ini merupakan kemanfaatan yang paling manfaat ya. Kemanfaatan yang paling manfaat ialah sesuatu yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari siksa api neraka di akhirat. Ta'limu tafsiri annal insana yajlisu ila nasi yu'allimuhum tafsira kalam Allah ya. Mengajarkan ya tafsir ya, seorang duduk
ya, di hadapan manusia, di hadapan jamaahnya, mengajarkan tafsir dari kalam ilahi azza wa jalla, kaifa yufasirul Quran, ya, dia mengajarkan tafsir Al-Quran. Jika manusia itu tahu bagaimana menafsirkan Al-Quran dan mengajarkan kaidah-kaidah dalam tafsir Al-Quran, fahada min ta'limil Quran, ini merupakan perealisasian dari kalimat yang kedua, wa 'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Faedah dari hadis ini, faedah dari hadis yang kita baca, yang pertama ialah fadlu ta'allumil Quran al-karimi wa tajwidihi wa fadlu ta'limuhu. Keutamaan seseorang yang belajar Al-Quran beserta mempelajari tajwidnya, yakni cara membacanya. Karena apa? Karena seseorang yang membaca Al-Quran, dia diberikan satu hurufnya 10 kebaikan, ya, satu kebaikannya dikalikan 10, maka mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, maka ia ma'al kiramil baroroh, dia diumpamakan seperti bersama malaikat yang membawa wahyu. Karena malaikat Jibril membaca Al-Quran dengan baik, dia disetarakan dengan kedudukan Jibril tatkala membawa wahyu Al-Quran. Dan juga keutamaan orang yang mengajarkannya. Maka ini merupakan penyemangat bagi kita, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, baik mengajarkannya di ma'had, mengajarnya di sekolah-sekolah Islam, atau mengajarkan di TPQ di kampung, maka ini merupakan kabar gembira. Keutamaan yang kedua, fadlul amal bima fihi minal ahkami wal adabi wal akhlaq. Keutamaan beramal dengan Al-Quran, ya, dari hukum-hukum fikih dalam Al-Quran berkaitan dengan misal tentang talak, tentang waris, tentang akhlak, tentang adab, semuanya ada dalam Al-Quran dan tafsirnya. Yang ketiga, yang bagi alal alim badlul ilmi, hendaknya bagi seorang yang berilmu itu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran setelah ia mempelajarinya, ya. Dan keutamaan yang terakhir ialah kemuliaan bagi orang yang mempelajari sesuatu dari Al-Quran, ya, baik tajwidnya, tafsirnya, ya, atau ilmu-ilmu selain Al-Quran, akan tetapi menunjang agar dia bisa mengerti Al-Quran. Misal ilmu bahasa Arab, misal dia mempelajari hadis, karena terkadang lafaz-lafaz Al-Quran itu berkaitan dengan hadis. Maka ini merupakan kemuliaan bagi yang mempelajarinya. Wa raf'u manzilatihim bima ta'allum, bima ta'allama. Dan tingginya kedudukan seseorang yang mengajarkan Al-Quran, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca dari syarah hadis ini. Maka mari kita semua bersemangat mempelajari Al-Quranul Karim. Dan yang paling penting ialah kita memiliki dzikir setiap harinya, ya, berusaha membaca Al-Quranul Karim. Dan kita perintahkan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, meskipun, ya, beberapa lembar. Ini insya Allah
bisa mendapatkan keberkahan ya di dalam keluarga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika